Ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Ya, saya melihat anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Gembala, Pak Pendeta Antipas. Ini kesempatan saya yang kedua kali saya bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih juga untuk para pengurus semua dan jemaat yang memberikan waktu kepada saya pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan bersama. Saya mendapatkan sebuah ayat dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat firman Tuhan ini saya dapatkan beberapa hari lalu saat saya sedang mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan. Beberapa ayat saya baca, saya renungkan, tapi sampai pada 2 hari yang lalu Tuhan tetapkan bahwa ini yang harus kamu sampaikan. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita semua adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Oleh karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Semua yang lama sudah dikuburkan. Mengucap syukur bahwa semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lewat penyalipannya, penebusan dosanya atas setiap hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pagi hari ini ada 3 hal yang ini saya sampaikan. Dari 2 Korintus 5 ayat ke-17. Yang pertama, mari kita berubah dari yang negatif menjadi yang positif dalam setiap hidup kita. Mari kita punya pemikiran yang pertama tentunya dari hidup kita masing-masing. Pemikiran yang mempunyai pemikiran yang positif, tidak mudah untuk terpancing dengan cerita-cerita yang belum tentu benar adanya. Tidak mudah untuk mengiyakan apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Belajar untuk mempunyai sebuah sikap dalam hidup kita. Sikap belajar dari yang lama menjadi yang baru. Memang tidak mudah, Kak Abi. Memang tidak mudah. Tetapi kalau kita mau belajar, kita mau merubah atau mengingini sesuatu yang baru dari hidup kita. Memang jatuh bangun. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi ingini dari hidup kita hari-hari ini. Ayo kita terus mau sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam Tuhan. Tidak seperti kalau kita bicara. Kalau kita ngomong enak sekali. Gampang banget Bu, Ibu bisa bicara seperti itu. Tapi nyatanya di dunia ini kita gak gampang untuk kita melakukan. Tadi di awal atau pujian pengantar firman, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Kalau kita belum bisa atau kita belum mampu untuk merubah yang lama jadi yang baru. Ada Roh Kudus yang menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kemarin saya sampaikan di tempat ini saat kita bersama para hamba-hamba Tuhan di sekitar Sokaraja, Purbalingga dan sekitarnya. Saya ibu dari 100 anak
di panti asuhan. Dari 20 mentor, 15 adalah wanita. Setiap jam 4 sore atau 4:15 setelah semua tugas sore selesai, saya kumpulkan semua untuk kita bersama berdoa, untuk bersama belajar kebenaran firman Tuhan dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Saya belajar dari setiap hidup mereka. Memang tidak mudah, apalagi wanita dengan wanita. Mohon maaf di sini nggak ada. Yang namanya senggolan, yang namanya sedikit kesikut pasti ada. Saya harus menjadi seorang ibu yang bijaksana. Tidak gampang mengambil sebuah keputusan. Oh ya, kamu yang benar, kamu salah. Saya akan selalu mendengarkan dari sisi A dan sisi B. Saya tidak gampang hanya begitu menerima apa yang mereka ceritakan. Dan saya selalu bilang, ayo sesama rekan sekerja Allah, jangan saling menyakiti. Jangan saling menjatuhkan. Ada kekurangan saudaramu, tutup itu dengan kelebihanmu. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya mengalami sesuatu hal yang sangat mengejutkan dalam hidup saya pribadi. Ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang mentor saya. Pagi hari itu saya sedang bersiap untuk ke gereja, tiba-tiba salah seorang menginfokan, Bu, ada berita yang seperti ini. Wah, pagi itu kaki saya gemetar. Saya gemetar dan saya tidak percaya akan apa yang sedang terjadi. Saya sudah merasa Tuhan, sore hari setiap hari kami kumpul bersama. Doa, nyembah, baca firman Tuhan. Masih ada celah dan iblis masuk. Makanya harus terus kita isi kebenaran firman Tuhan. Harus semakin intim hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Semakin menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Lalu beberapa saya bilang begini, cukup sampai di sini. Saya sejujurnya menangis waktu itu. Ingat dia saudaramu. Jangan sampai itu ke kiri ke kanan lagi. Tapi selesai sampai di sini. Siapa yang menyebarkan atau yang menginfokan ke teman yang lain, saya laporkan polisi. Dan mereka, iya Bu. Enggak. Ingat, bukan berarti kita membela yang salah. Tapi ayo belajar kekurangannya kita tutup dengan kelebihan kita. Saya ajak bicara, saya panggil di kantor. Dengan tentunya hati seorang ibu. Lalu kita berkata-kata, bercakap, ngobrol. Dan hari itu dia minta ampun. Saya bilang jangan minta ampun sama saya. Jangan bicara maaf di depan saya. Ambil waktumu, bicara sama Tuhan. Ambil waktumu, ceritakan semuanya kepada Tuhan. Dan mohon ampunannya. Tidak untuk mengulangi yang kedua kali. Minta pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau hari itu saya berpikir yang negatif, wow, ini kebenaran ya, berapa tahun saya didik tidak pernah berubah sampai hari ini. Hari ini saya dapat sesuatu yang negatif darinya.
Saya sendiri bahkan yang menyebarkan. Tapi puji Tuhan, saya belajar dan akan terus belajar untuk menyikapi semuanya dengan positif dan bijak. Memang tidak mudah sekali lagi. Dan setelah itu mentor ini mulai berubah. Ada sungkannya. Ada gak mau ketemu saya. Tapi tetap saya panggil. Kamu biasa yang menolong saya. Yang mendampingi saya. Yang saya ajak ngobrol. Ayo, seperti biasa. Saya juga bukan orang yang suci-suci banget. Tapi saya belajar seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayo sama-sama belajar. Saya katakan, ayo bersama-sama belajar, saya juga masih banyak belajar. Dan dia mengakui, nangis lagi. Saya bilang gak usah pakai air mata lagi. Tapi tunjukkan perubahan itu dalam hidup, dalam sikapmu, dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ikuti lebih banyak yang negatif dalam hidup kita. Lebih banyak yang negatif begitu keluar dari ruangan ini, dari rumah Tuhan ini, begitu keluar di sana. Sudah banyak yang sedang mengincar atau mengintai. Ya, mungkin seperti yang saya alami keluar dari tempat ini. Bu, iko lu, ada cerita yang seperti ini. Ya. Ada pilihannya, mau mengikuti atau udahlah, ayo didoakan. Belum tentu benar adanya. Kadang-kadang memang tidak mengenakan. Kita menghadapi kadang sok rohani. Ya. Sok suci, sok kudus. Tapi itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Terus belajar. Terus belajar. Menyikapi semuanya dengan bijak dan berpikir yang positif. Lalu yang kedua, kebenaran di dalam Tuhan itu berani berkata tidak. Kebenaran kepada Tuhan itu berani menolak semua dosa, keinginan daging. Kebenaran di dalam Tuhan berani mengambil sikap yang mungkin tidak mengenakan. Tapi itu yang Tuhan mau. Ayo yuk, hari ini gampang banget di online. Ya. Nyuwun sewu, wah judi online. Gampang banget pinjaman online. Tinggal pencet, langsung masuk transferannya. Ya. Judi online dialami oleh driver saya sendiri. Yang membuat hidupnya tidak pernah nyaman. Sampai tengah malam pun karena nguber yang namanya kalau aku selesai satu kali kalah nanti sebentar lagi aku menang. Diikutin. Yang akhirnya membuat hidupnya susah sendiri. Saya bilang lepaskan itu. Itu enggak baik. Jadi terikat dengan yang namanya tidak pasti. Jangan pernah gampang pencet kalau hari ini aduh. Sudah enggak ada lagi di dompetku. Dan aku butuh sesuatu butuh uang itu untuk menyelesaikan sesuatu. Mari kita mulai belajar berjalan bersama Tuhan. Iming-iming dunia itu enak
banget. Bahkan gampang banget. Bahkan belum selesai menutup handphone, itu transferannya sudah masuk. Doa dulu, jalan dulu sama Tuhan, kelamaan Bu. Sudah mepet. Saya pernah mengalami. Suatu hari akan jatuh tempo pembayaran rumah kami. Untuk makan ada. Tapi dana untuk menyelesaikan cicilan ini belum ada. Walaupun sudah ada, Tuhan siapkan pasti. Besok terakhir. Saya sama suami saya, besok terakhir. Iya. Tapi belum ada. Bukan belum ada. Belum Tuhan kirimkan. Wah, pikiran saya sudah bulat. Aduh, Gusti. Kami lalu sepakat. Ayo gandengan tangan. Kita doa. Kita percaya. Kita punya Tuhan yang hidup dan yang ajaib. Caranya dahsyat. Caranya yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan buat dalam setiap hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sampai besok pagi belum ada tanda-tandanya. Sampai siang belum ada tanda-tanda. Sampai menjelang malam, padahal itu hari terakhir, Tuhan buat yang ajaib. Tiba-tiba ada berkat Tuhan yang saya nggak pernah tahu ada masuk dalam rekening saya. Saya bisa mengambil keputusan pagi itu, kalau belum ada penyelesaian mungkin saya pinjam adik saya atau kakak saya. Tapi suami saya bilang, tunggu Tuhan. Bukankah tadi malam kita sudah sepakat, tinggal Tuhan kirimkan. Percaya. Saya seperti Tuhan, terima kasih. Apa yang gak pernah saya pikir, gak pernah saya lihat, gak pernah simpan, gak pernah dengar, Tuhan berikan caranya yang ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Malam itu, langsung malam itu, saya minta diantar, ayo, supaya besok tidak ada karena terlambat itu ada sesuatu yang harus saya bayarkan. Malam itu saya diantar suami saya, kami berdua ke ATM. Thank you Lord Jesus. Mepetnya waktu. Bahkan sampai pernah terpikir, mungkin gak ya malam ini ada yang ajaib. Pikiran kita berkecamuk antara percaya dan tidak. Hari itu belum ada yang namanya pinjol. Tapi di pikiran saya waktu itu, apakah adik saya atau kakak saya? Tapi suami saya kan enggak. Ayo percaya, Tuhan yang akan kirim. Mari kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam kebenaran kehidupan yang Tuhan mau. Berani menolak semua yang bukan dari Tuhan. Bermain dosa, kompromi. Seperti dalam Daniel 3, contoh dalam Alkitab, ayat 15 dan selanjutnya, saat Sadrak, Mesak dan Abednego mau enggak
Semua bunyi-bunyi akan berbunyi dan sembahlah itu yang namanya patung emas. Sadrak, Mesak, Abednego berani berkata tidak. Walaupun mereka bertiga akan tahu apa yang akan dihadapi. Perapian yang panas. Bahkan dibuat 7 kali lipat panasnya. Tapi karena iman percayanya kepada Tuhan. Karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Mereka lebih memilih dimasukkan ke bara api itu. Dan saat penjaga melihat bahwa mereka ada berempat, gak tahu siapa satunya, Tuhan kirimkan malaikatnya. Bahkan saat keluar dari perapian, tidak ada satu goresan pun pada tubuhnya atau bajunya, jubahnya. Karena apa? Sadrak, Mesak, Abednego mau taat, hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan. Dan percaya dia punya Tuhan yang ajaib. Bahkan di ayatnya yang ke-28 dikatakan di sana, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Mari kita belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Taat, hidup benar, dan percaya punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Mari percaya, apapun hari ini, persoalan, pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, mari serahkan semua kepada Tuhan. Jangan ambil yang instan. Ya. Tadi cucu rohani saya bawa pop mie. Nah, lalu Pak Pendeta, wah semua memang senang ya namanya Indomie. Kita semua juga senang. Instan, dikasih air panas langsung matang. Tapi mari kita belajar hidup bersama dengan Tuhan. Dengan proses-prosesnya Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Gak enak Bu, enak yang instan. Nggih, enak yang instan tapi sebentar. Tapi kalau kita ikut proses Tuhan dalam hidup kita, kita menikmati. Saya mengikuti proses Tuhan. Dari kami tidur di lantai sampai Tuhan bawa terus sampai hari ini. Tuhan terus bawa kami next level. Semua karena proses Tuhan yang kami ikuti. Kami jalani dengan terima kasih. Matur nuwun Gusti. Tidur di lantai memang gak enak, keras, aduh sakit semua kalau bangun pagi. Tapi saya belajar bersyukur. Saya belajar menikmati proses Tuhan dalam hidup saya dan keluarga. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Mari kita mempunyai suatu pemikiran yang optimis. Jangan yang pesimis. Kalau sudah dikatakan bahwa wow, keluar dari ruangan dokter ada penyakit ini, ada penyakit itu, ada apapun mungkin hari-hari ini yang sedang Bapak Ibu alami.
Saya tetap mengucap syukur dengan lutut saya yang sebenarnya buat jalan, buat duduk di lantai, di bawah itu gak bisa. Sakit banget. Tapi saya selalu katakan, hei, secara nyata kesakitan. Tapi aku mau berkata, aku kuat, aku sehat untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu yang sedang mengeluhkan sesuatu dalam tubuh. Mungkin sedang mengalami masalah dalam keluarga. Aduh anak-anakku Bu, aduh mungkin suami atau mungkin istri. Jangan pernah lelah berdoa. Apapun hari-hari. Mungkin ekonomi, mungkin usaha pekerjaanmu. Semua itu adalah kenyataan dalam hidup kita. Dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tapi dalam kebenarannya, katakan, aku punya Tuhan yang ajaib. Sekali lagi percayai semua kebenaran firman Tuhan. Karena ini semuanya yang mengatur setiap hidup kita. Saya setiap pagi punya jam doa. Jam 4:15 itu di mana saya dan suami saya berdua selalu berdoa. Hari-hari mengisi kekosongan dengan baca firman. Nanti ditambah lagi di kantor. Selesai tugas semua saya diam, kami punya jam doa bersama lagi. Saya isi lagi. Kalau sudah yang namanya pengen lekat sama Tuhan. Kerinduannya pengen terus diisi kebenaran firman. Lewat khotbah-khotbah siapapun. Saya belajar banyak dari para hamba Tuhan. Terlebih dari kebenaran firman Tuhan. Jangan cuman bingung kalau yang namanya baterainya handphone kita merah tinggal segaris seret. Ya, waduh. Nanti gak bisa ngobrol lagi, gak bisa ngubungin lagi. Mungkin juga tapi bukan di sini. Masuk suatu gereja yang dicari, ya mungkin di bagian di belakang, Mas, ada colokan gak? Nitip nyolok. Tapi mari kita, aku mau Tuhan, hari ini tak cas lagi hidup. Tak isi lagi dengan firman Tuhan. Aku isi lagi dengan beberapa pasal dari kebenaran firman Tuhan. Saya bahkan lebih dari 10 pasal. Karena hari-hari lepas saya, senggang saya lebih banyak belajar. Mungkin 1-2 pasal. Tapi yang pasti bersama mentor saya, setiap hari 5-7 pasal. Setiap hari. Ingin ini dalam hidup kita. Hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ajaib dan yang dahsyat. Tahun lalu kita mengalami banyak hal dalam kehidupan di luar sana. Mungkin dalam usaha, pekerjaan, atau apapun. Tempat di mana suami saya bekerja juga mengalami yang sama. Persaingan semakin kuat. Ya. Tapi saya tanya sama beliau, gimana saya? Ya biasa, dunia bisnis selalu ada persaingan. Aku cuma percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Bapak, Ibu, Saudara, ini real. Kalau di tempat lain mengalami penurunan yang sangat tajam. Di tempat suami saya bekerja bukan tidak mengalami penurunan. Tetap ada. Tetapi yang mereka dapatkan tahun 2024 sama seperti 2023. Staf suami saya bilang, kok bisa ya Pak? Ini cuma anugerah Tuhan.
saya juga gak ngerti. Lalu karena suami saya bekerja di perusahaan Jepang, kita tahu orang-orang Jepang belum percaya Tuhan. Cuman tanya begini, Langsang, kenapa bisa jadi seperti ini? Ini karena anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam hidup perusahaan di tempat ini. Oke. Ya, orang-orang Jepang yang belum kenal Tuhan, kalau sudah sebut nama Tuhan, oke. Tapi itu real. Saat Tuhan yang kita andalkan, saat kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, Tuhan buat yang ajaib dan dahsyat. Lalu semua orang berkata, Kedar Nebayot, Pak, mulai hari ini apa yang Bapak sampaikan, kami akan berkata amin. Yang disampaikan suami saya semua kebenaran firman Tuhan. Walaupun beliau berada di sekuler, beliau cuma bilang, tidak ada yang sia-sia saat aku sampaikan kebenaran firman. Dengan amin. Selanjutnya biarlah Tuhan yang bekerja. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang optimis dalam hidup. Memasuki tahun 2025 semua semakin berkata, waduh belum jelas, gak jelas, belum jelas sekali bangsa ini. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perkatakan yang positif atas bangsa kita, atas gereja kita, atas umat Tuhan. Semua bilang gak mungkin lah, belum kelihatan ini cerah-cerahnya, sudah masuk bulan kedua. Tapi sekali lagi, karena anugerahnya, tanggal 26 lalu saat saya berjalan pergi ke tempat ini dengan kendaraan yang kami tumpangi dari Bekasi, tanggal 27 pagi, yang di luar pikiran manusia, gak mungkin. Yang di luar pikiran manusia itu tadi berkata, gak mungkin hari yang seperti ini berdiri pabrik yang besar dan megah. Semua karena anugerah Tuhan. Malam itu saat saya sudah sampai di Purbalingga, suami saya telepon saya doain ya. Ini tadi hujan deras panjang, sama perjalanan saya dari Bekasi ke Purbalingga juga hujan deras, macet. Besok pagi peresmian pabrik, topang dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara, acara berjalan lancar. Dan selesai beliau telepon, terima kasih buat doanya, semua berjalan lancar. Ada cerita yang lucu. Apa? Saat Pak Menteri tadi berpidato, memberikan sambutannya, di luar hujan deras banget. Lalu salah seorang direktur berbisik kepada saya, Pak, ini kemarin boten wonten dana yang buat pawang. Lalu saya bilang, apa? Boten wonten, karena kebetulan salah satu dari orang Jawa, yang dana yang buat pawang. Gak ada pawang-pawangan, semua doa, taruh di grup. Sampai saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang sudah buka pintu buat semuanya, maka gak ada yang dapat menutupnya. Engkau yang sudah memulai semuanya, Engkau yang akan menyelesaikannya. Begitu selesai Pak Menteri Agus Gumiwang memberikan pidato sambutannya, hujan berhenti. Hujan berhenti.
berganti panas yang menyinari, yang bisa membawa beliau berkeliling melihat semua batu. Kalau hari itu hujan, maka tidak akan bisa berkeliling. Sekali lagi, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya belum melihat janjinya, Bu. Tetap percaya, jawaban Tuhan sedang berjalan menghampiri setiap Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dalam segala hal, dalam segala pergumulan, tetap percaya pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Akan naikkan pujian. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Engkau lebih tahu Tuhan dari